Momen perayaan Imlek 2025 pada Rabu 29 Januari membuat arus penumpang di Pelabuhan Internasional Batam Center meningkat. Kepadatan tak hanya terjadi dari pintu kedatangan saja, tapi juga dari pintu keberangkatan. Berdasarkan catatan, ada sekitar 3.000 penumpang yang melintasi pelabuhan di momen perayaan Imlek tahun ini. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Batam, Ucik Suwaiba. Selamat sore, Ucik. Memang di Pelabuhan Feri Internasional Batam Center ini pada perayaan Imlek 2025 memang sangat padat ya. Apalagi pada momen ini juga sekitar 3.000 penumpang itu tiba di kota Batam sendiri, baik dari negara Singapura maupun dari Malaysia. Dan juga tadi terlihat eh, pembeli tiket ya dari Batam sendiri yang akan menuju ke Singapura maupun Malaysia juga banyak, ada antrian juga di loket pembelian baik dari agen Batam Fest, ada dari Majestic dan sebagainya. Terus juga untuk kendala sendiri saat ini tidak ada, bahwa tadi juga sudah dipastikan juga dengan Musya Bandar tidak ada kendala terkait keberangkatan maupun tiba penumpang di sini. Kemudian untuk antusias dari penumpang sendiri ataupun dari para penumpang yang datang dari Malaysia dan Singapura sendiri cukup banyak, dan bahkan mereka membawa sanak saudara, anak dan juga para orang tua yang ingin berlibur di kota Batam. Tadi salah satunya juga kami wawancara dengan salah satu penumpang yang dari Malaysia, memang berniat ataupun sengaja datang ke Batam untuk mengambil cuti libur Imlek 2025. Dan dia sendiri memang mengaku baru pertama kali tiba di Batam. Dia ada saudara di sini juga dan bercerita bahwasanya di Batam juga ada beberapa kuliner yang ingin ia coba dan beberapa tempat wisata yang memang ingin dia kunjungi seperti itu. Dan kemudian ada juga tadi penumpang yang datang ke sini karena banyak sekali event-event di Kota Batam yang ingin mereka datangi, baik untuk wisata religi maupun di wisata tempat ataupun wisata destinasi seperti itu. Kemudian untuk makanan, mereka juga sangat tertarik dengan makanan yang ada di Kota Batam, terutama ada gogong dan juga otak-otak yang mungkin nanti mereka akan melanjutkan perjalanan ke Tanjung Pinang maupun ke Bintan sendiri. Dan dari Syah Bandar sendiri juga menjelaskan untuk arus penumpang di Pelabuhan Batam Center sendiri cukup naik pada 2025 ini. Kemudian ada penambahan autogate juga di imigrasi sebanyak 10 autogate dan memudahkan para penumpang ataupun wisatawan yang dari luar negeri untuk tiba di kota Batam. Kemudian ada juga penambahan armada karena memang di momen Imlek ini sendiri sangat padat, terutama warga ataupun wisatawan yang dari Malaysia datang ke Batam. Mungkin itu rekan Siska yang dapat saya laporkan. Saya kembalikan ke studio. Baik, Ucik, biasanya ini objek wisata mana saja yang didatangi oleh para pengunjung ataupun turis yang datang ke Batam? Nah, untuk wisata sendiri itu biasanya mereka mendatangi Welcome to Batam yang memang menjadi ikon kota Batam sendiri. Kemudian ada jembatan Satu Barelang yang di sana memang sangat ikonik untuk didatangi juga. Kemudian kalau untuk pantai ada di Pantai Pio Pio dan ada destinasi wisata lain seperti mencari ataupun melihat ikan Nemo ya di jembatan Enam Barelang. Kemudian untuk destinasi wisata khususnya di wisata religi ada di Masjid Agung Batam Center atau Raja Hamidah, kemudian ada di Masjid Sri Aisyah yang ada di Sagulung seperti itu. Kemudian ada lagi destinasi yang memang uh, unik, yang dimana memang masjid tersebut berdekor ataupun berdekor seperti masjid milik masjid Cina ya. Jadi namanya ada Masjid Cengho seperti itu. Untuk tempat wisata sendiri tentu saja Batam memiliki berbagai tempat wisata ya, baik kuliner maupun tempat untuk bermain anak-anak seperti Zoo Paradise, kemudian ada di MB2 juga ada, itu adalah taman anak-anak juga. Kemudian dari kuliner tentu saja Golden Prawn Bengkong yang menghadirkan di situ banyak sekali makanan termasuk seafood dan juga makanan lain seperti jajanan street food lain seperti itu. Baik, terima kasih Ucik atas informasinya. Selamat bertugas kembali.
kontrol biasa aja. Baik Tribuner, saat ini saya sedang bersama dengan Syahbandar Pelabuhan Batam Center ya Pak ya, dengan Pak Erik Mario, dan akan menjelaskan terkait penumpang nih Pak di perayaan Imlek 2025 ini. Pak, saya mau bertanya nih Pak, kira-kira di Imlek ini sendiri apakah ada peningkatan penumpang Pak? Kalau untuk di Imlek 2025 ini jelas ada peningkatan penumpang. Namun dampaknya yang perbedaannya dari Imlek sebelumnya, penumpang dari Malaysia yang lumayan banyak daripada Singapura. Kalau tahun-tahun dulunya itu penumpang dari Singapura. Kalau sekarang ini penumpang dari Malaysia. Kemungkinan itu karena ada dampak tiket ya. Itu pertama. Dan kedua mungkin terlalu libur panjang. Warga negara Singapura rata-rata kalau liburnya panjang itu dia banyak ke Asia lain. Nah itu. Sementara Malaysia dia tetap ke Indonesia. Jadi ya. Kira-kira ada penumpukan nggak sih Pak, penumpukan penumpang gitu Pak? Kalau untuk sekarang ya semenjak di pengelola baru ini penumpukan sih tidak ada. Karena sudah adanya autogate baru. Ada 5 unit di kedatangan. Autogate baru itu bisa digunakan apabila penumpang warga negara asing dia mendownload dan mengisi yang namanya aplikasi visa exemption. Nah, jadi apabila dia mendownload itu dan mengisi aplikasi tersebut, dia bisa menggunakan autogate. Jadi kita sedang pengenalan terhadap mereka. Sama seperti kita ke Malaysia menggunakan MDIC atau ke Singapura menggunakan Easy Arrival. Jadi itu sangat membantu untuk mempermudah, mempercepat warga asing dalam masuknya ke Indonesia melalui Batam. Siap. Pak, ini tadi kan saya melihat nih Pak, banyak banget penumpang juga. Kira-kira ada penambahan armada juga nggak Pak? Atau berapa sih Pak armada kita saat ini? Baik, kalau untuk penambahan armada, untuk hari ini armada yang ekstra ya, ekstra tripnya itu dari Singapura. Dia sekitar 3 unit dengan kapasitas 300 sampai 400 kapal penumpang, 300 sampai 400 penumpang satu kapal. Kalau tanggal 27-28 itu dari Malaysia. Nah, Malaysia lebih banyak sebenarnya mengajukan ekstra trip. Namun untuk nanti kembali untuk keberangkatan besok itu masih didominasi Malaysia untuk ekstra tripnya dari Batam. Ya. Untuk kedatangan sendiri Pak, ini ada berapa Pak jumlahnya? Lebih banyak dari kemarin atau hari ini yang banyak? Untuk hari ini jelas lebih banyak dari hari biasanya. Untuk hari ini Singapura sekitar 3.000-an ya. Kalau penumpang Malaysia itu 1.500 atau 1.800. Kalau penumpang sudah dari Malaysia itu sudah mulai reda karena mereka jauh hari sudah mulai masuk. Sekarang Singapurnya pada saat Imlek ini Singapurnya baru masuk. Kedatangan ya Pak? Kedatangan ya. Kalau keberangkatan besok masih Malaysia untuk keberangkatan ya, karena sudah 3 hari berturut-turut yang lalu Malaysia sudah datang semua. Untuk besok Malaysia mulai kembali beraktivitas, mungkin dia kembali ke negaranya, dan Singapura masih di sini. Kemungkinan Singapura perkiraan kita 2 hari lagi lah untuk dia berangkat balik. Pak, ini kan juga terkait cuaca nih Pak. Kira-kira gelombangnya gimana Pak? Ada kendala nggak sih Pak? Kalau cuaca ya angin yang masih kuat ya. Kalau gelombang saya rasa saya lihat dari penumpang masih biasa aja. Untuk sekarang sudah mulai mereda, namun minggu yang lalu itu memang penumpang banyak yang mengalami muntah-muntah di kapal. Dia banyak masih mabuk. Terus sekarang sudah mulai oke lah. Tapi untuk fasilitas dan pengamanannya gimana nih Pak? Fasilitas yang disediakan? Kalau fasilitas kita sekarang lebih kuat ya, karena satu di sini semua security, ditpam, semua security sama-sama menghadap dengan Imlek ini, antusias penumpang kita sangat memberikan pertolongan. Jadi dari karantina juga dia menyiapkan ambulan dan kesehatannya apabila terjadi penumpang sakit. Dari Bea Cukai juga pengawasan pabean barangnya mereka lebih diperbanyak. Pihak imigrasi juga memberikan bantuan BKO, petugasnya lebih banyak. Jadi semua sinergitasnya terjadi di sini. Untuk keamanan, tingkat keamanannya memang sudah lebih baik lah sekarang.
Pak, ini ada himbauan nggak sih Pak ke penumpang terkait libur ini sendiri? Ini kan nanti kalau mepet belinya rame kayak gini. Mungkin ada himbauan Pak, nanti kan juga ada lebaran gitu. Baik, untuk imbauan ke penumpang, kita usahakan kalau nanti akan berangkat, usahakan jangan jamnya ngambil mepet. Dia ibaratnya berangkat 1 jam lagi, dia datang di sini 15 menit sebelum sesudah keberangkatan atau sebelum keberangkatan, jangan. Jadi biar bisa kita memberikan pelayanan sama mereka, karena itu kan terjadi kepadatan di sini. Buat penumpang juga imbauannya, segala barang bawaan Anda jangan tertukar daerah kapal. Terkadang mereka buru-buru karena mengejar timing waktu kapal. Nah, mereka tertukar ke barang. Ya, salah ambil. Kalau di sini untuk sampai sekarang sih kita siap untuk menempuh keberangkatan. Oke, baik. Terima kasih Tribuners. Nah, ini tadi penjelasan dari Pak Erik sendiri terkait antusias penumpang ya Pak di Pelabuhan Batam Center. Mungkin itu saja Tribuners, laporan dari Uci. Saya kembalikan ke studio. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.